pengembangan utama KIT Batang. Cerita awalnya itu bermula dari banyaknya investor asing yang membangun pabrik tidak ke Indonesia, tapi ke negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Dari situ pemerintah bergerak untuk menyiapkan lahan atau kawasan industri yang mampu bersaing dengan kawasan industri di negara lain. Karena itulah kita perlu tempat yang sangat strategis dan dengan effort, dengan modal yang cukup, dengan support pemerintah sehingga harganya dapat ditekan dan mampu bersaing dengan kawasan industri tempat lain. Jadi mereka bisa berinvestasi masuk ke negara kita. Itu cerita awalnya. Untuk sampai saat ini, dari tahun 2022 akhir kita sudah mulai pekerjaan infrastruktur di KIT Batang. Kita sudah melaksanakan kurang lebih 50,6 km jalan dan sekitar 600 meter jembatan. Dengan total investasi adalah sekitar 1,8 triliun rupiah. Itu baru infrastruktur ya. Untuk yang pelengkapnya mungkin kita sekarang sedang ongoing untuk akses menuju jeti dan pematangan lahan yang sedang ongoing sekarang. Untuk mobilitas ini artinya adalah akses dari tenan-tenan ataupun nanti pabrik-pabrik yang ada di dalamnya. Seperti disampaikan tadi, KIT Batang itu cukup strategis, sangat-sangat strategis malah. Jadi ini sudah ada akses tol yang langsung masuk. Kemudian kita sedang membangun, mungkin dilihat di sini adalah pelabuhan. Kemudian mungkin kita ada crossing, kelihatan tidak mungkin crossing kereta yang nantinya akan kita buatkan storage dari kereta. Jadi aksesnya cukup lumayan luar biasa lah ini. Untuk KIT Batang dari infrastruktur kita menggunakan dana APBN dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Secara garis besar kita ada dua tantangan yang challenging banget dari awal ya. Yang pertama adalah waktu. Kita tidak punya waktu yang normal. Kita harus mengerjakan dengan tidak normal dalam artian memang effortnya harus lebih karena dari target kita juga sangat terbatas sekali. Jadi semua harus kerja cepat dan tepat, tidak ada kesalahan. Kemudian strategi kita waktu itu kita beramai-ramai kita menggunakan investor untuk bidang infrastruktur itu sendiri sehingga bisa support bahan, material, dan kemudian alat pun dan pekerja-pekerja pun kita datangkan dari beberapa tempat lah. Jadi untuk mensupport target waktu yang ada, dan alhamdulillah target waktu tercapai semua sih. Kemudian yang kedua, kita permasalahan sinkronisasi dan koordinasi, karena di KITB ini ada banyak bidang, artian banyak kepentingan, banyak stakeholder yang berperan di dalam, jadi koordinasi itu perlu. Jadi kita tidak serta-merta membuat ini, membuat itu tanpa ada pertimbangan dari bidang-bidang yang lain. Itu yang mungkin makan waktu di situ. Tapi overall sampai detik ini, sampai finally mau selesai cluster 2 ini, kita bisa koordinasi dengan baik dan hasilnya semua sudah bisa dilaksanakan sesuai target. Kalau yang batu sekarang yang mungkin yang bisa dilihat ini sedang ongoing. Tahun ini kita harus selesai akses jeti dan juga nanti pematangan lahan di 400 hektar di cluster 2 ini. Kemudian akses jalan jeti ini langsung berhubung dengan pelabuhan yang mungkin sedang di ongoing sekarang. Setelah ini selesai, mungkin target dari KITB kita mendorong tenan-tenan untuk membangun sehingga cluster 2 ini khususnya tempat-tempat pabrik-pabrik ini bisa berjalan sesuai target dan bisa jadi pemasukan untuk negara nantinya dari pajak.